Shevonte Gilgeous-Alexander, salah satu point guard yang paling mematikan di NBA saat ini. Dia memang tidak memiliki tubuh yang sangat atletis, dan permainannya tidak eksplosif sama sekali seperti superstar di era modern ini. Dia bukanlah seperti LeBron James yang sudah memiliki bakat fisik alami sejak awal. Tapi dia bisa membunuh musuh-musuhnya seperti yang dilakukan Kobe Bryant dengan skillnya. Dengan killer crossover dan tembakannya yang sangat presisi, dia bahkan mampu mencetak 30 poin, 4 rebound, 4 assist, dan 1 block dan steal per game dengan efisiensi 50% lebih selama satu musim. Dan coba kalian tebak siapa saja guard di NBA yang bisa mencapai angka tersebut? Hanya sang legenda Michael Jordan dan bocah berusia 25 tahun yang bernama Shai Gilgeous-Alexander. Tidak ada nama Kobe Bryant, James Harden, atau bahkan Steph Curry. Tapi jauh sebelum ia menjadi dirinya yang sekarang, dia adalah pemain buangan semasa SMA-nya. Dan bahkan namanya tidak masuk ke 10 besar pemain di NBA Draft 2018. Mari simak lebih lanjut bagaimana Shai Gilgeous-Alexander bisa berubah dari pemain yang awalnya diremehkan menjadi salah satu pemain yang paling ditakuti di NBA saat ini. Pertama-tama dia bukanlah orang Amerika, dia adalah orang Kanada. Dan ibunya, Charmaine Gilgeous, adalah atlet lari 400 meter yang mewakili Antigua dan Barbuda di Olimpiade musim panas 1992. Dari sanalah, ia mendapatkan fisik seperti seorang pelari, berotot tapi ramping, dan sangat eksplosif saat melakukan gerakan dinamis. Sedangkan ayahnya, Von Alexander, adalah orang pertama yang membuat Shai jatuh cinta dengan basket. Karena hanya ada Raptors di Kanada, jadi ayahnya selalu mengajak Shai untuk menonton pertandingan Raptors. Saat berusia 10 tahun, dia bergabung dengan Upplay Kanada, akademi yang memiliki program khusus untuk membentuk para atlet basket di Kanada. Tapi ternyata, itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dengan tubuhnya yang kecil dan keceng, tidak ada orang yang tertarik melihat Shai bermain. Dia bukanlah bocah ajaib seperti LeBron James yang sudah memiliki ekspektasi besar dari semua orang. Bahkan dia tidak terpilih di tim junior SMA sekolahnya. Tapi itu tidak membuatnya putus asa. Dia terus berlatih, dan berlatih. Dan Dwayne Washington, pelatih Upplay Kanada, melihat Shai sebagai pemain yang sangat spesial dan memberikan pelatihan khusus untuk bermain pick and roll. Dengan 27 drill latihan pick and roll, Washington mengubah Shai menjadi seorang point guard seperti Chris Paul dan memiliki killer instinct seperti James Harden. Di tahun 2016, Shai meninggalkan Kanada dan pindah ke Amerika untuk bermain di level yang lebih tinggi dan meningkatkan peluang dilirik oleh para pelatih universitas. Dia menetap di Tennessee dan bersekolah di Hamilton Heights Christian Academy. Beruntungnya, Nickeil Alexander Walker, sepupunya, juga ikut ke Amerika dan bersekolah di tempat yang sama. Meskipun mereka berdua sering bertengkar dan hampir pukul-pukulan saat latihan, tapi itulah yang membentuk mereka berdua untuk terus menjadi yang terbaik dan bisa sampai di panggung terbesar Liga Basket Dunia. Di tahun terakhirnya di SMA, Shai berhasil menarik banyak sekali perhatian para scouter di Amerika. Dengan rataan 18 poin, 4 rebound, dan 4 assist per game, dia mendapatkan 5 tawaran beasiswa dari universitas ternama di Amerika. Dan dia memilih bermain di sekolah impiannya, Universitas Kentucky. Dia berharap Coach John Calipari bisa melatihnya untuk masuk ke NBA seperti Jamal Murray, yang juga merupakan orang Kanada. Setibanya di Kentucky, Shai bukanlah bagian dari 6 pemain prospek bintang 5 yang direkrut oleh John Calipari. Tapi dia masuk sebagai pemain rekrutan bintang 4. Dan bahkan, namanya berada di urutan ke-35 dari 100 pemain terbaik menurut ESPN. Dia juga bukan pilihan utama bagi John Calipari sebagai starting point guard di UK. Namun itu tidak mengganggu mentalnya sama sekali. Dia hanya fokus latihan pada dirinya sendiri dan menunggu waktu yang diberikan oleh pelatih kepadanya. Dan akhirnya, setelah 13 game selalu menjadi cadangan, Shai dipercaya untuk menjadi point guard utama Kentucky Wildcat. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung menunjukkan kehebatannya, membawa Kentucky sampai ke final SEC Turnamen dan mencetak 29 poin dengan 62% field goal untuk kemenangan Kentucky di final. Dia juga dinobatkan sebagai MVP di Southeastern Conference setelah mencetak 21 poin, 7 rebound, dan 5 assist per game dengan persentase tembakan 55%. Seketika ia langsung menjadi pemain andalan Kentucky Wildcats. Bahkan Coach Calipari mengatakan kalau permainan Shai sangatlah simpel seperti Oscar Robertson yang membunuh musuh-musuhnya hanya dengan gerakan fundamental. Di turnamen NCAA, Shai masih merupakan pemain yang sangat berpengaruh bagi kemenangan Kentucky. Di putaran pertama melawan Davidson, Shai mencetak 19 poin, 8 rebound, 7 assist, dan 5 steal. Bahkan di putaran berikutnya melawan Buffalo, tidak ada satupun yang bisa menghentikan pemain rekrutan bintang 4 itu. Dia mencetak 27 poin dengan persentase 83%, ditambah dengan 6 rebound dan 6 assist, membuat Kentucky melaju ke babak Sweet 16 melawan Kansas. Namun sayangnya, di pertandingan itu Shai hanya mencetak 2 dari 10 tembakan, dan akhirnya Kentucky harus kalah. Berkat genetik dari orang tuanya dan kerja kerasnya, Shai menjadi two-way player yang sangat mengerikan di offense maupun defense. Dan namanya juga mulai dilirik oleh beberapa tim di NBA. I'll be entering my name to the 2018 NBA draft and I'll be signed with an Angel. Di NBA Draft 2018, Shai direkrut pada urutan ke-11 oleh Charlotte Hornets dan langsung ditukar ke Los Angeles Clippers untuk Miles Bridges. Mimpinya menjadi pemain NBA akhirnya tercapai, tapi lagi-lagi dia hanyalah pemain cadangan. Meskipun begitu, dia selalu siap dan memberikan yang terbaik kapanpun Doc Rivers ingin memainkan dia. Akhirnya, setelah 9 game menjadi pemain cadangan, Shai dipercaya untuk memimpin Clippers sebagai starting point guard.
Seperti saat kuliah, dia tidak tanggung-tanggung menunjukkan kehebatannya dan memiliki kontribusi besar di Clippers. Dengan rataan 11 poin, 3 assist, 1,2 steal, dan hanya 1,7 turnover per game, Shai berhasil mempertahankan posisinya sebagai starter di musim rookie-nya. Dan untuk sekelas pemain rookie, dia sudah diakui sebagai elite shooter dari mid-range. Dengan efisiensi 48%, sudah setara dengan para pemain terbaik di NBA. Masa depannya terlihat sangat cerah bersama Clippers. Namun hanya karena satu robot lucu ini, Shai akhirnya di-trade ke OKC Thunder untuk Paul George. Tapi siapa sangka, kepindahannya ke Oklahoma malah membawanya ke panggung yang lebih besar lagi. Di bawah asuhan 2 point guard terbaik di NBA, Shai berkembang sangat pesat dan menjadi pemain yang lebih ganas lagi. Performanya bahkan meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya dan langsung menjadi scoring leader di OKC. 19 poin, 6 rebound, dan 3 assist per game. Dia juga mencatatkan triple-double pertamanya saat melawan Minnesota Timberwolves. 20 poin, 20 rebound, dan 10 assist. Menjadi pemain termuda di NBA yang bisa mencatatkan rekor tersebut. Kemampuan one-on-one-nya juga menjadi ancaman besar bagi tim lain. First step-nya yang sangat cepat membuat pemain bertahan tidak bisa mengikuti pace-nya. Lalu dengan kemampuan mengubah arah dan kecepatannya, dia membuat musuh menjadi bingung dan tidak seimbang. Di paint area, dengan lebar wingspan 213 cm, dia bisa melakukan layup dan tembakan apa saja. Jump shot, fade away, dan bank shot. Meskipun pada akhirnya OKC harus kalah di putaran pertama playoffs, tapi itu merupakan sinyal kuat bahwa mereka telah memiliki calon superstar yang sedang dibentuk. Jadi di offseason 2020, GM Thunder Sam Presti memiliki visi yang sangat besar di masa depan. Dia merombak hampir seluruh pemainnya menjadi lebih muda, lebih kuat, dan lebih haus akan kemenangan. 4 pemain veteran Thunder, Chris Paul, Dennis Schroeder, Steven Adams, dan Danilo Gallinari di-trade untuk mendapatkan rekrutan teratas selama 7 tahun ke depan. Hanya tersisa 3 pemain veteran saat itu, Al Horford, George Hill, dan Mike Muscala. Jadi Shai yang masih baru di tahun ketiganya di NBA langsung menjadi pemimpin tim yang berisi para pemain yang masih sangat muda. Dan performanya meningkat lebih hebat lagi. 23 poin, 5 rebound, dan 6 assist per game. Dengan persentase field goal 51% dan 42% 3 point. Dia juga sempat mencetak karir high pertamanya 42 poin saat melawan San Antonio Spurs. Namun sayangnya, setelah 35 pertandingan di regular season, Shai mengalami cedera yang cukup parah pada kakinya dan membuat dia harus absen selama sisa musim 2021. Dan hal ini langsung membuat performa Thunder anjlok ke peringkat 2 terbawah di Western Conference. Tapi itu memanglah rencana awal dari Sam Presti untuk mendapatkan urutan draft pick yang lebih tinggi. Dan gara-gara Shai, Thunder malah memenangkan lebih banyak pertandingan dari yang mereka rencanakan. Jadi mereka mendapatkan Josh Giddey di urutan ke-6 di NBA Draft 2021. Di musim 2021-22, Shai bermain lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dia bahkan meningkatkan statistiknya lagi menjadi 24 poin, 5 rebound, dan 6 assist per game. Tapi di pertengahan musim, ia mengalami banyak sekali cedera kecil yang membuat statusnya day to day dan hanya bermain 56 pertandingan saja selama musim tersebut. Di luar performa hebat dari SGA, Thunder masih di rencana awal mereka untuk kalah sebanyak-banyaknya dan mendapatkan urutan draft pick tertinggi di tahun 2022. And that's why nama Shai tidak pernah tersorot oleh media. Karena ya ngapain dia main susah-susah kalau Thunder maunya kalah. Akhirnya, Thunder berhasil mendapatkan second overall pick di NBA Draft 2022. In the 2022 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Chet Holmgren from Gonzaga University. Dan mereka juga mendapatkan Jalen Williams di urutan ke-12 yang membuktikan visi dari GM Sam Presti ini sangat nyata. Dan meskipun Chet mengalami cedera sebelum musim itu dimulai, tapi semua pemain muda OKC terlihat sangat luar biasa. Josh Giddey, Lu Dort, rookie baru Jalen Williams, dan tentu saja SGA. Pemain yang dibuang hanya untuk mendapatkan Paul George ini langsung menggila dan memiliki performa yang jauh di atas 2 pemain bintang Clippers itu. 31 poin, 5 rebound, 5 assist, 1 steal, dan 1 block per game dengan persentase field goal 53%. Menjadi guard termuda di NBA yang bisa mencapai rekor itu dan mengalahkan rekor Michael Jordan. Di bawah pelatihan Mark Daigneault, Thunder juga memiliki gameplay yang sangat menarik. Hampir semua pemain memiliki size yang kurang lebih sama. Dan hal itu membuat para pemain Thunder bisa melakukan switch defense dengan mudah ke siapapun lawannya. Saat offense, dengan size dan kecepatan yang sama, Thunder memiliki opsi menyerang yang sangat beragam. Dan Shai menjadi senjata paling mematikan dari Thunder. Dia memiliki style bermain yang sangat berbeda dari guard lain di NBA. Dribblenya memang tidak secantik Kyrie Irving, dan keatletisannya tidak seeksplosif Ja Morant. Tapi dia memiliki kemampuan membaca situasi yang sangat bagus. Kapan harus melakukan drive, shooting mid-range, dan passing. Dia juga memiliki ball handling yang sangat smooth dan sangat tenang, yang membuat dia menjadi pemain penyerang yang paling sulit dijaga. I would say the hardest player in the NBA to guard is probably Shai. Hager. Di luar permainan basket modern yang lebih banyak mengandalkan 3 point, Shai malah sebaliknya. Dia hanya melakukan 2,5 3 point per game dan lebih banyak melakukan penetrasi, pick and roll, dan mengandalkan Eurostep dan fake shotnya yang sangat menipu. Pemain dengan gaya permainan seperti ini sudah sangat langka di NBA, dan gak kaget kalau dia bisa langsung menjadi 5 besar kandidat MVP, masuk ke NBA All-Stars, dan terpilih ke First Team All-NBA. Meskipun akhirnya mereka tidak lolos ke playoffs, tapi ini adalah musim pertama bagi Thunder bermain serius setelah rebuild selama 3 tahun.
Di musim berikutnya, Shai masih di pace yang sama. Dia kembali mencatatkan 30 poin per game dengan efisiensi 56% dan berada di 5 besar hampir di semua statistik, yang membuat dia berada di posisi kedua nominasi MVP di bawah Nikola Jokic. Dia juga kembali terpilih ke NBA All-Stars dan All-NBA Team. Dengan kembalinya Chet Holmgren dan peningkatan performa dari para pemain muda OKC, akhirnya mereka sukses menjadi yang terbaik di wilayah barat dengan 57 kemenangan. Tapi meskipun Shai telah mencatatkan statistik gila ini dengan persentase field goal 50% lebih, Dallas Mavericks masih terlalu kuat saat itu. Dan walaupun musim ini belum selesai, tapi sudah dipastikan Shai akan mencatatkan rekor 30 poin per game lagi selama satu musim. Karena kalian juga harus lihat permainannya musim ini. Dia main basket itu kayak lagi main NBA 2K gila. Setiap game 30 poin, 40 poin, 50 poin. Dia juga memiliki teammates yang sangat suportif, yang bikin namanya makin naik lagi. Dan selama dia tidak cedera, Thunder sudah dipastikan akan menjadi nomor 1 dan menjadi championship contender terkuat di wilayah barat. Dan gua rasa tahun ini akan menjadi tahun MVP bagi Shai Gilgeous-Alexander. Dan kalau bukan tahun ini, 100% akan terjadi di tahun 2026. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya.